Hai Nya. Halo Mbak Tia. Iya. Kenapa kok kayak bete gitu? Aku lagi bete Nya. Tadi anak kos di sebelahku itu ya, pagi-pagi dia udah nyalain petasan, ngeselin banget. Lagian siapa coba hari gini yang jual petasan terus akhirnya dia bisa main petasan, kan ganggu banget. Ya udah Mbak, dimaafin aja. Mungkin emang mereka lagi mau senang-senang. Iya ya. Ya udah, aku akan belajar buat maafin orang deh ya. Nya, Iya? kita hari ini ibadah anak kan? Iya. Yuk kita panggil teman-teman yang lain. Yuk. Kak Dimas, Iko. Halo adik-adik. Perkenalan lagi ya. Kenalin, aku Kak Tia. Aku Kak Fanya. Dan di sebelah sini ada Kak Iko. Di sini ada Kak Dimas. Halo teman-teman. Oke. Untuk memulai ibadah anak hari ini, gimana kalau kita nyanyi Apa Kabar Mari Bergembira? Yuk. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Jangan bersalaman, jaga jarak, rajin cuci tangan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Wah, kayaknya masih kurang semangat ya. Biar lebih semangat, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Allah itu baik. Yuk Kak. Gerakannya ikutin Kak Tia ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, kan tadi kita udah nyanyi. Sekarang kita mau masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Kak Risang. Nah, sebelum masuk ke firman, mari kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Tia. Yuk teman-teman, lipat tangannya, pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena adik-adik dan kami meskipun sedang di rumah, Engkau tetap memberikan kesehatan dan memberi penyertaan untuk kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman, berkati kami semua ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita akan mendengar firman tentang belajar mengampuni. Akan dibawakan oleh Kak Risang, silakan Kak Risang. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah anak ini. Masih ingat siapa saya? Ya, saya Kak Risang. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah agak lama ya, sekolah di rumah, nggak bisa sering-sering keluar. Bosen? Enggak lah ya, tetap semangat dan tetap sehat.
Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Risang ingin mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan seekor binatang. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak binatang apa ini? Nih binatangnya. Nah, binatang apa itu? Ada yang tahu? Apa? Sapi. Waduh, kurang kecil. Apa lagi? Oh, kijang. Ya, udah mulai deket. Tapi masih kegedean tuh kalau kijang. Pernah lihat nggak di Gembira Loko ada nggak ya hewan ini ya? Ini adalah hewan kancil. Ya, itu hewan kancil. Dan ada cerita kan soal si kancil. Ceritanya itu sering kali diceritakan sama ayah bunda, eyang, guru mungkin. Pasti adik-adik sudah pernah dengar cerita soal kancil kan? Saking banyaknya cerita soal kancil, sampai ada lagu tentang si kancil yang dikarang oleh Ibu Sud. Nah, kita akan sama-sama lihat nih video tentang lagu si kancil. Yuk, kita tonton, kita dengarkan bersama lagu anak si kancil. Nah, sudah tahu lagunya kan? Apa? Oh, malah sudah bisa nyanyi. Wah, sip. Pinter-pinter semua nih teman-teman. Lah, walaupun lagunya lucu, walaupun lagunya ceria, tapi sebetulnya di lagu ini ada sesuatu yang kurang baik, teman-teman. Ada yang tahu nggak yang kurang baik apa? Apa? Gimana tadi lagunya? Si kancil anak nakal. Oh ya, nakal nggak boleh, sip. Ada lagi? Suka mencuri ketimun. Oh iya, tidak boleh mencuri. Itu tidak baik, sip. Apalagi ayo lekas ditangkap. Terus jangan diberi ampun. Loh, ya memang si kancil ini nakal. Memang si kancil tidak baik karena mencuri timun. Tetapi masa sih kalau sudah ditangkap terus kancilnya udah menyesal, tidak diberi ampun,
tidak diberi maaf? Masa gitu? Nah, kita hari ini mau belajar tentang maaf. Tentang pengampunan dari sebuah cerita Alkitab di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Judulnya adalah Anak Lembu Emas. Nah, teman-teman yang sudah bisa baca, silakan dibuka Alkitabnya. Lalu videonya ini di-pause dulu sebentar dan dibaca Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Terus kalau kami belum bisa baca gimana Mas? Gimana Kak? Kalau belum bisa baca, bisa minta tolong dibacain sama ayah bunda, kakak, sama eyang, simbah di rumah. Tapi kalau memang mau mendengarkan cerita singkatnya, Kak Risang sampaikan cerita singkatnya. Tapi sekarang buat yang bisa baca, di-pause dulu, terus dibaca dulu. Oke? Sudah dibacakan? Dibaca. Nah, sudah dibaca. Ceritanya itu kurang lebih begini, adik-adik, teman-teman. Tahu tuh gambarnya siapa tuh? Ah, itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu naik ke atas gunung Sinai. Lah, di atas gunung Sinai, Nabi Musa itu mendapat perintah Tuhan yang lalu ditulis oleh Tuhan sendiri dalam 2 loh batu. Tapi rupanya Nabi Musa itu di atas gunungnya lama banget. Nah, karena lama banget, orang-orang Israel mulai gak sabar nih. Aduh, si Musa ini lama banget sih naik gunungnya. Kok gak turun-turun? Aduh, udah berapa lama ini gak turun-turun. Gimana dong kalau Musa gak balik? Aduh, udah berapa lama ini? Nah, orang-orang Israel mulai gak sabar. Terus mereka mendatangi Harun. Siapa sih Harun? Betul, Harun itu kakaknya Nabi Musa. Mereka ngedumel, mereka protes, mereka jengkel. Gini. Terus Harun pada akhirnya ya udah deh, kalau begitu gini, biar kita solutif ceritanya, saya kasih pemecahan. Sekarang teman-teman orang-orang Israel semua pada ngumpulin tuh anting-antingnya. Tuh kamu punya gelang, yuk dikumpulin gelangnya. Punya perhiasan apa, dikumpulin. Terus mau dibuat apa Run? Belum tahu kan? Aku buatin yang ini. Tada! Dibuatin patung lembu emas. Tepatnya patung anak lembu emas. Untuk apa? Untuk disembah sama orang Israel. Tuh. Padahal Nabi Musa udah capek-capek tuh naik ke atas gunung, dengerin perintah Tuhan. Nantinya juga turun, ngasih ke orang-orang Israel. Tapi mereka gak sabar. Mereka bikin anak lembu emas untuk disembah. Tuhan tahu. Terus kira-kira Tuhan gimana? Waduh, bagus ya patung anak lembu emasnya gitu. Enggak. Tuhan marah. Musa, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Lihatlah. Wah, Musa, kenapa? Mereka membuat patung. Aduh. Tuhan karena marah ingin menghukum bangsa Israel. Aku akan menghukum mereka. Waduh, Nabi Musa sedih. Lalu Nabi Musa gimana? Apakah Nabi Musa, ya udah deh Tuhan dihukum aja deh. Dah biarin, mereka emang kacau tuh, udah dihukum aja, nakal. Udah, jangan diberi ampun, gitu? Enggak. Ternyata Nabi Musa berdoa.
kepada Tuhan. Nabi Musa memohon Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel. Tuhan sudah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Ya, mereka memang nakal, mereka memang tidak nurut, mereka memang sering marah-marah. Tapi mbok ya, Tuhan berkenan memaafkan mereka, mengampuni mereka. Lalu bagaimana? Ternyata Tuhan mendengar doa Nabi Musa. Tuhan mengampuni bangsa Israel. Nah, itu adik-adik, kita pasti pernah dinakalin. Kita mungkin pernah dibikin jengkel. Kita mungkin pernah diganggu sama saudara kita, sama teman kita, jengkel. Mereka bersalah memang. Tetapi dari pelajaran, dari firman tentang kisah anak lembu emas tadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti kisahnya lagu Si Kancil? Jangan diberi ampun, begitu? Tidak. Kita justru harus memberi maaf. Memberi ampun, memaafkan yang bersalah kepada kita. Memaafkan yang membuat kita jengkel, memaafkan yang menyakiti kita. Bahkan seperti Nabi Musa, kita harus mau juga mendoakan mereka. Tuhan, maafkan mereka. Tuhan, supaya mereka bisa menjadi teman-teman, anak-anak yang lebih baik. Seperti itu. Nah, pada saat ini Kak Risang ingin mengajak kita untuk membuat sesuatu. Apa? Penasaran? Ada sesuatu yang kita buat tetapi harus ada persiapan dulu. Saya minta teman-teman untuk menyiapkan kertas. Warnanya boleh apa aja. Bisa, ini kebetulan yang Kak Risang punya warnanya putih. Tapi kalau teman-teman punya warna yang lain, merah, kuning, hijau, biru, silakan. Boleh. Yang penting dia persegi. Kalau persegi itu artinya apa? Sudah dapat pelajaran di sekolah kan? Persegi atau bujur sangkar itu berarti sisi-sisinya sama. Nah, di kertas ini akan kita tulisi. Jadi kan ini masih kosong tuh. Nanti teman-teman bisa pakai pensil, bisa pakai spidol, bisa pakai krayon. Pokoknya alat tulis. Teman-teman tuliskan. Apa yang dituliskan? Teman-teman tulis nama orang-orang, bisa teman, bisa saudara, bisa siapa saja yang pernah membuat teman-teman jengkel. Atau malah yang sedang membuat teman-teman jengkel karena dia pernah nakalin kita, gitu. Teman-teman tulis. Boleh 1, boleh 2 begitu ya, teman-teman tulis. Nah, ini Kak Risang udah nyiapin. Kayak gini nih, ditulis. Namanya di sini Kak Risang tulis nama Risang aja ya. Tapi teman-teman nanti bisa tulis nama yang lain, siapa teman atau saudara atau siapapun juga yang pernah bikin kita jengkel, masih bikin kita marah mungkin. Kita mau maafkan mereka, kita tulis. Nah, setelah ditulisin kayak gini, kertasnya akan kita lipat. Cara ngelipatnya gimana? Cara ngelipatnya, teman-teman silakan lihat video berikut ini. Yuk kita lihat cara ngelipatnya. Hello everyone, welcome to a new video. Today I'm going to teach how to make a very simple origami heart. This is a traditional model. I think it's ideal for beginners, and all you need to make it is a square of paper. You can use any size and any type. I recommend 15 by 15 centimeters, 6 by 6 inches. And the first step is to fold in half along both diagonals as letter X. First this one. Then the opposite.
Now rotate the paper in this position and fold the top corner to the middle. Just like that. Now fold the bottom corner to the top. With this done, let's fold half of the bottom edge to the middle. First here on the right side, and then on the left. Right. Turn the paper over and fold these two top corners down. Fold like this until this line. Now let's do the same on the lateral corners. First this one, and also the other. With this done, our origami heart is ready. As I said, very easy to make, I hope most have been able to do. If you enjoyed this video, don't forget to click on like button and subscribe to my channel. Thank you very much for watching, and until the next time. Nah, setelah dilipat, jadinya seperti ini. Jadi, kertas berbentuk hati. Nama orang-orang tadi sudah ada di dalam kertas ini. Ini jadi simbol, ini jadi tanda bahwa orang-orang yang tadi bikin kita jengkel itu sudah kita maafkan di hati kita. Lalu, kita pegang hati ini, kertas berbentuk hati ini, dan kita berdoa, Tuhan maafkanlah dia, dan Tuhan tolong jadikan dia anak yang lebih manis, begitu. Dan kita juga perlu berdoa, Tuhan mampukanlah saya untuk memaafkan dia. Seperti itu. Jadi selamat belajar untuk memaafkan, selamat belajar untuk berdoa buat orang-orang yang pernah bikin kita jengkel, pernah nakal kepada kita. Selamat belajar mengampuni. Tuhan memberkati teman-teman semua. Sampai jumpa. Dadah. Oke, kita tadi udah mendengarkan firman dari Kak Risang kan? Adik-adik gimana? Paham belum apa isi firmannya? Kalau Kak Fanya, pesannya tadi apa kira-kira? Pesannya kita harus mengampuni dan mengasihi musuh kita, dan jangan lupa kita harus mendoakannya juga. Nah, adik-adik di rumah juga jangan lupa mengampuni orang yang nakal sama kalian, yang nggak baik sama kita. Oke, untuk setelah ini kita mau persembahan. Sebelumnya kita akan nyanyi Bawa Persembahanmu. Yuk Kak. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita. Persembahanmu, ucaplah syukur.
lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, tadi udah mendengarkan firman, sudah persembahan juga. Kita udah mau berpisah nih. Tapi sebelum berpisah, kita berdoa dulu yuk, karena kita sudah melaksanakan ibadah anak dengan lancar. Kak Fanya pimpin yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Kau telah membimbing kami hingga sampai akhir acara ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Meskipun kita mau pisah ya, tapi kita harus tetap sukacita. Makanya yuk kita nyanyi lagu yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di ibadah anak selanjutnya. Saya Kak Tia, Saya Kak Fanya. dan kami semua berserta tim pamit undur diri. Dadah.